Sudah jamak kita ketahui bahwasanya baginda adalah kekasih yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Tentu Allah tidak akan pernah membiarkan Rasulullah sendiri dan merasa kesepian. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah senantiasa menolong Rasulullah SAW di dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam, juga di dalam menghadapi musuh-musuh beliau. Hal ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh beliau sendiri, aku ditolong oleh Allah Ta'ala dengan adanya rasa takut di dalam hati para musuh sepanjang perjalanan 1 bulan. Ini terbukti melalui fakta sejarah dengan adanya penuturan Abi Sufyan. Laqad amira Amr bin Abi Kabsyah innahu yakhafuhu maliki Bani al-Asfar. Sungguh besar perkara anak Abu Kabsyah ini, dia ditakuti oleh Raja Bani Asfar. Perihal keberanian beliau, sahabat Anas bin Malik juga pernah berkata, wa kana asja'an nas, beliau adalah yang paling beraninya manusia. Di masa hidup baginda Rasulullah, peperangan dengan para penentang Islam terjadi sebanyak 27 kali. 9 kali diantaranya dipimpin sendiri oleh beliau, seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan lain sebagainya. Para penentang Islam tersebut seringkali mengalami kekalahan dengan menanggung luka-luka dan keterbunuhan di ujung-ujung tombak para tentara Islam, sehingga dibayangkan oleh para musuh beliau bahwa tentara-tentara Islam itu laksana tukang jagal, orang-orang kafir laksana kawanan kambing, dan tombak-tombak para tentara Islam laksana senjata-senjata di tangan tukang jagal. Kesan seperti itu muncul dari kesempurnaan keberanian Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan para pengikut beliau di dalam setiap peperangan. Sementara di hati para musuh mereka yang ada hanyalah kecamuk rasa takut dan kekalutan. Betapa Nabi Muhammad SAW dan para tentara Islam itu sanggup membuat musuh-musuh mereka menjadi gentar, dicekam ketakutan dan lari kocar-kacir tak tentu arah. Tentara-tentara Islam di zaman Rasulullah SAW, mereka berperang dengan semangat juang yang senantiasa membara. Mereka sepenuhnya yakin bahwa andaikan mati di medan peperangan, mereka sudah ditunggu oleh surga yang sangat menyenangkan. Sedangkan orang-orang syirik dan kufur yang selalu merongrong Islam, mereka tidak memiliki tujuan apapun di dalam berperang selain dikobarkan oleh bara api kedengkian terhadap ditegakkannya kebenaran. Maklum kalau kemudian mereka gampang dirasuki oleh rasa ketakutan yang tidak terkira, gampang ambrol semangat tempur mereka, gampang ciut nyali mereka, kemudian kocar-kacir digebuk oleh perasaan hina dan nista. Karena sedemikian hebat diguncang rasa takut, para musuh Nabi Muhammad SAW selalu merasa dikepung oleh kebingungan. Hidup mereka menjadi tak tentu arah, tersaruk-saruk dan linglung, kecuali di sejumlah bulan di mana peperangan terlarang di dalamnya. Nah, di bulan-bulan itu baru mereka bisa merasakan sejenak ketentraman lantaran bisa beristirahat dari kecamuk peperangan. Di antara 12 bulan pada kalender Hijriyah, ada 4 bulan yang di dalamnya peperangan telah disepakati untuk dilarang, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nabi Muhammad SAW dan bala tentaranya berperang semata untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan berbagai perilaku terpuji lainnya, sementara musuh-musuh mereka berperang demi melestarikan berbagai macam penindasan dan kelaliman. Bagi para pemegang status quo dari kalangan orang-orang kafir yang bermoral kelam di tengah kehidupan sosial, kedatangan Islam di kala itu laksana kedatangan tamu-tamu yang tidak diundang, tamu-tamu yang gagah dan perkasa. Bagi mereka, kedatangan tamu-tamu itu telah mengganggu ketenangan mereka, telah membuat mereka muak dan jengkel.
Tapi untuk melawan para tamu itu, mereka tidak memiliki nyali yang memadai. Semakin hari, tamu-tamu tersebut semakin berkuasa, dan para tuan rumah yang tak lain merupakan musuh-musuh Islam itu semakin hari semakin pupus pula keberanian mereka. Bagaimana mungkin mereka sanggup memompa keberanian? Mereka sama sekali tidak memiliki fondasi dan pegangan transendental. Paling banter yang mereka miliki adalah keinginan untuk memperjuangkan egoisme mereka yang kelam. Betapa berani mereka menghadapi musuh-musuh yang menjadi penghalang bagi tegaknya nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Keberanian mereka tidak asal berani, tapi jelas dibingkai oleh kecerdasan dalam menerapkan taktik peperangan. Mereka dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu bagian depan, bagian kanan, bagian kiri, bagian tengah, dan bagian belakang. Mereka serentak maju menyerbu pihak musuh, laksana gelombang yang menghempas dan tak terkalahkan. Di antara mereka ada yang mengendarai kuda, ada juga yang menaiki unta. Dengan kesiagaan yang tangguh, juga dengan segenap keberanian yang tidak terbantahkan, mereka senantiasa melesatkan tombak dan anak panah ke arah musuh. Mereka sangat ganas menyerbu musuh. Pantang bagi mereka dikuasai rasa takut dan kabur dari peperangan, karena andaikan mereka pun mati dalam peperangan, mereka mati dalam keadaan mulia, dan jika kemenangan menghampiri, maka mereka berhak mendapatkan bagiannya. Mereka berperang sama sekali bukan untuk mendapuk reputasi dan gengsi sosial, bukan untuk menyandang popularitas dan sebutan beken kepahlawanan, bukan juga untuk menumpuk harta benda dan kekayaan, tapi murni semata memenuhi seruan hadiratnya dalam memerangi kekufuran. Tentu saja mereka gagah berani menghadapi gerombolan musuh, tidak direcoki sedikit pun oleh gertakan rasa takut, karena hati mereka sudah dipenuhi oleh melodi pengharapan untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Bahkan seandainya mereka terkapar, kalah dan meninggal di tengah kecamuk peperangan, hal itu akan sangat membahagiakan mereka, sebab dengan demikian berarti mereka mengalami mati syahid, suatu kematian yang memang dirindukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sejak awal. Kalau pihak musuh berperang dengan tujuan agar memperoleh kemenangan, harta rampasan perang dan keselamatan, maka tentara-tentara Rasulullah berperang untuk mendapatkan kemenangan atau kesyahidan. Dua tujuan yang sangat kontras. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, "Wahai pamanku, seandainya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan apa yang kubawa ini, sungguh demi Allah, aku tak akan pernah meninggalkannya, hingga Allah membuktikan kemenangan di dalam genggamanku, atau aku mati di dalam perjuangan ini." Di awal kedatangannya, Islam begitu asing di mata masyarakat pagan Arab. Innal Islama budi'a ghariban. Namun berkat semangat yang tidak pernah padam, keyakinan yang tidak pernah pupus, dan harapan yang selalu hidup dalam jiwa baginda dan sahabatnya, Islam berhasil melalui lembah kelam yang dipenuhi onak dan duri. Dan yang lebih hebatnya lagi, di bawah payung tauhid, semuanya menjadi saudara yang diikat oleh tali keimanan. Kaum muhajirin yang terbuang dari negerinya diterima dengan sangat baik oleh kaum Ansar layaknya saudara yang paling tercinta, padahal mereka tak pernah saling kenal sebelumnya. Agama Islam senantiasa dijaga selamanya dari rongrongan kaum kafir oleh sebaik-baik ayah dan sebaik-baik suami.
sehingga ia tidak mengalami yatim dan tidak akan menjadi janda. Agama Islam diibaratkan sebagai anak atau istri di dalam bait ini, sementara Rasulullah SAW dan para ulama yang mewarisi beliau diumpamakan sebagai bapak atau suami. Suami yang baik tentu saja menjaga dan membahagiakan istrinya dengan sepenuh hati atas landasan cinta yang hakiki. Demikian pula dengan bapak yang baik, dia akan senantiasa melindungi dan mengarahkan anaknya pada masa depan yang penuh dengan kejayaan lahir dan batin. Tidak tanggung-tanggung, ayah dari agama Islam adalah sebaik-baik para nabi dan rasul, juga para penerusnya yang telah mewarisi keterpujian akhlak dan kejernihan rohani. Demikian pula suami dari agama Islam yang tidak lain adalah mereka juga. Sehingga dapat diibaratkan bahwa sebagai anak, agama Islam tidak terperosok nasibnya menjadi yatim, pun sebagai istri, agama Islam tidak terpuruk nasibnya menjadi janda.